Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Fajar dan Bulan pasti akan mengeluarkan kami dari sini. Kok, Mel? Sahut Mama tetap berusaha menghibur diri. Iya, Mah, pasti dong. Tapi, siapa tahu mereka masih sibuk. Sementara kalian di sini aja dulu. Mama dan Papa harus patuh kepada petugas. Harus banyak makan. Supaya kuat saat dijemput nanti. Ya, kau serius akan sering datang ke sini? Mama menatapku memelas. Kini ku tahu. Dia sudah yakin kalau anak-anaknya tidak bakal datang menjemputnya. Janji, aku janji. Asal Mama mau patuh dan mau makan. Tegasku. Fajar dan Bulan tidak akan datang. Mel, mereka bohong. Lirihnya kembali berurai air mata. Anak kebanggaan situ udah membuang orang tuanya sendiri. Dulu juga hanya Melur yang peduli sama kalian. Melur malah kalian sia-siakan. Sekarang kembali Melur yang kalian harapkan untuk negokin kalian. Iya, kan? Nggak tahu diri banget. Ketus ibu. Maaf, kami benar-benar menyesal. Kami yang salah. Isak Mama sesegukan. Ya, udah. Bagus, kalau tahu salah. Buktikan kalau kalian itu memang sudah berubah. Aku akan mengizinkan Melur nengokin kalian di sini sesekali. Tapi jangan pernah hasut anak saya lagi. Melur itu bodoh, naif, mudah dipengaruhi. Aku akan terus-menerus mendampingi dia. Kalau tidak kudampingi, anak ini bakal hancur lagi dibodohi orang. Ibu ternyata mau menerima juga. Syukurlah. Meskipun dia keras dan tegas, ternyata dia memiliki hati yang mulia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Saya minta maaf, ya, atas semua yang telah lalu. Mama megamil tangan ibu, lalu mengguncang-guncangnya penuh haru. Sesekali, jika akan kami ajak juga, nengokin kakek dan neneknya. Kata ibu lagi membuat Papa dan Mama semakin terharu. Mereka menangis saling berpelukan. Betapa lega hati menyaksikan mereka akhirnya mau saling memaafkan. Kami mengantarkan mereka ke kamarnya. Berbagai pesanku sampaikan kepada kedua mantan mertuaku itu sebelum meninggalkan mereka. Aku dan Mas Jajak kembali ke tempat ibu dan Bik Lastri menunggu. Kulihat Mas Jajak agak salah tingkah ketika berjalan bersamaku. Entah kenapa dia terlihat begitu tegang. Seolah-olah baru kenal saja. Padahal kami sudah sangat saling kenal sejak masih tinggal di desa dulu. Betah kerja di sini, Mas? Tanyaku memecah kekakuan. Betah. Biasa aja. Hehehe. Pria itu cengengesan. Kulihat peluh merembes di keningnya. Syukurlah. Ucapku melemparkan senyum. Kupercepat langkah menuju lokasi ibu dan Bik Lastri. Mas Jajak juga mempercepat langkah di belakangku. Mel, Bibik acungi jempol buat kamu karena berani menggugat pisah suami kamu. Biasanya wanita mikir 1000 kali untuk bercerai karena takut menyandang status janda. Kamu hebat. Oh, iya. Gimana kabar kamu setelah sah berpisah dengan suami kamu? Bik Lastri menyambut kedatanganku. Tentu saja makin tenang hidupnya. Lihat saja wajahnya. Makin cerah, berseri-seri. Karena gak makan hati lagi. Ibu yang menjawab. Aku hanya tersenyum. Iya, Melur tampak makin cantik saja setelah jadi janda. Malah terlihat jauh lebih cantik dari masa gadisnya dulu. Iya, kan, Jak? Bik Lastri melirik anaknya. Iya, Bu, makin cantik. Sahut Mas Jajak malu-malu. Duh, kenapa sikapnya kemayu? Gitu, sih. Tuhan, semoga ibu tidak nekat memaksaku berjodoh dengan dia. Semoga kamu bahagia selalu. Ya, Mel. Dan harapan Bibi, kamu jangan terlalu lama menutup diri. Kamu masih muda, cantik, pintar, sukses lagi. Segera cari pendamping lagi. Wanita seperti kamu harus segera punya pendamping agar aman. Kalau tidak, kamu tahulah, yang namanya janda, pasti banyak gak enaknya. Bik Lastri mulai menggiring pembicaraan. Gak enak kenapa, Bik? Tanyaku penasaran. Tadi dia memuji-muji karena aku berani memutuskan menjadi janda. Sekarang dia bilang yang sebaliknya tentang status janda. Ya,
Kamu tahu sendiri kalau janda itu pasti dicap negatif oleh masyarakat. Belum lagi dicurigai janda kesepian, rebut suami ornak, menggatal, dan sebagainya. Oh, gitu. Iya. Nih, Bik. Aku juga rencananya mau cepat-cepat nikah lagi. Doain. Ya, Bik. Sahutku asal. Sengaja untuk memutuskan pembicaraan tentang itu. Terlihat Bik Lastri tersenyum senang. Apalagi anaknya. Perbincangan selanjutnya sangat membosankan, hingga akhirnya aku mengajak ibu pulang. Mas Jajak mengikutiku saat menuju parkiran. Sementara ibu dan Bik Lastri mengiring di belakang, masih sambil meneruskan obrolan. Maaf, kau boleh minta nomor-nomor HP kakakmu, Dek? Tanyanya agak tergagap. Boleh, dong. Sahutku cepat. Pria itu langsung semeringah. Justru aku yang mau minta nomor sama Mas Jajak. Supaya aku gampang menghubungi Mas, kalau ada apa-apa dengan mantan mertua aku. Dan sebaliknya, tolong segera hubungi aku. Ya, kalau ada apa-apa. Kataku meraih ponselnya. Lalu kusimpan nomorku di dalam kontaknya. Kamu baik banget. Sama mantan mertua aja. Begitu perhatian. Apalagi sama mertua sungguhan nanti. Iya, kan? Ucapnya tak lagi terbata. Sepertinya dia salah menanggapi sikapku. Pria itu menatapku dengan mata berbinar. Aku tahu, kalimat pujiannya itu adalah kalimat pancingan. Mungkin dia ingin tahu bagaimana reaksiku. Aku tidak akan memberikan signal. Umpan yang sengaja dia pasang tak akan kuberi harapan. Enggak tahu. Nih, Mas. Mudah-mudahan orang tua Mas Reno bisa menerimaku. Doain ya, Mas. Tuturku sambil tersenyum manja. Pemuda berseragam putih-putih itu tercekat. Alisnya terangkat sebelah. Sorot matanya berubah sayu. Orang tua Mas Reno. Ucapnya mengulang menyebut nama kekasihku. Iya, Mas. Mas Jajak belum kenal. Dia pacar pertama aku. Sih, Mas. Sebenarnya aku sudah menjalin hubungan dengannya jauh sebelum Mas Gilang datang ngerecokin semuanya. Alhamdulillah, Mas Reno masih setia hingga kini. Meski aku telah berubah status. Kau mencintainya? Tanyanya mirip gumaman. Iya, Mas. Sangat. Dia lagi sibuk menyelesaikan kuliahnya. Mudah-mudahan lancar, ya. Doakan. Dong, Mas. Kataku lagi membuat pemuda tinggi kurus itu semakin murung. Sebenarnya tidak tega juga aku berbuat seperti ini. Tapi harus kulakukan. Aku tak mau memberinya harapan, meski belum terucap. Aku tahu apa maksud dan tujuan ibu dan Bik Lastri mempertemukan kami. Semoga Mas Jajak bisa memahami. Mel, sudah selesai ngobrolnya? Ibu dan Bik Lastri menghampiri kami. Oh, sudah. Ibu sudah selesai ngobrolnya sama Bik Lastri. Kataku balik bertanya. Kalau kami ngobrol gak akan kelar-kelar. Besok bisa disambung lagi. Iya, kan, Las. Yang penting itu kalian. Semoga bisa berlanjut. Ibu melirik Mas Jajak. Iya, dong. Bu, Mas Jajak akan selalu memperhatikan mantan mertuaku dengan baik di sini. Mas Jajak juga katanya mendukung hubunganku dengan Mas Reno. Iya, kan, Mas. Balasku tak mau kalah. Mas Jajak tersenyum, senyum yang sangat dipaksakan. Ibu dan Bik Lastri saling tatap. Tatapan kecewa. Kami pulang, ya. Bik, kataku menyalam tangan Bik Lastri. Wanita itu menyambut tanganku dengan tegang. Aku tidak peduli. Segera aku membuka pintu mobil, menghenyakkan tubuhku dengan santai di jok depan, tepat di belakang stir. Kulirik ibu yang terlihat serba salah, menyalam Bik Lastri, Mas Jajak, lalu masuk ke dalam mobil dengan lesu. Apa maksud ucapanmu? Tadi, ketusnya, begitu mobil mulai berjalan meninggalkan panti jompo itu. Aku tersenyum, berusaha mengumpulkan keberanian dan segenap alasan untuk mendinginkan amarah yang sedang membakarnya. POV Gilang, sia benar hidupku ini. Entah sampai kapan aku hidup terlunta-lunta seperti ini. Malam hari memang masih berani aku berkeliaran. Tapi siang hari aku tak berani muncul di tempat umum. Orang suruhan Vika sepertinya belum berhenti mencariku. Uang bagianku yang diberikan Melur tinggal beberapa lembar puluhan ribu. Karena sudah habis untuk biaya berobat mama.
paling cukup untuk makan sehari lagi. Besok aku harus mulai mencari kerjaan, kalau tidak, kami gak akan bisa makan. Kalau aku mungkin masih bisa menahan lapar. Tapi Harum, dengan kondisi hamil seperti itu, mana tega aku kalau dia kelaparan. Kasihan anakku yang ada di perutnya itu. Hasil penjualan mobilku juga sudah habis kandas untuk bayar hutang sama teman-teman dan biaya membebaskan Harum. Kutatap lembut kekasihku, mulutnya sibuk mengunyah jajanan kuaci yang dibelinya di warung depan. Sengaja dia memilih jajanan itu, katanya murah, isinya banyak, jadi awet dan tahan lama. Kasihan dia, demi cintanya padaku, dia rela hidup menderita seperti ini. Beruntung janjiku untuk menikahinya sudah kuwujudkan, meski hanya nikah secara siri. Yang penting kami sudah sah menikah secara agama, meski belum sah secara hukum. Jika aku mendapat pekerjaan yang bagus, punya uang cukup, aku akan menikahinya secara hukum. Buat pesta sederhana, setelah aku jemput mama dan papa ke panti jompo tentu saja. Tetapi, entah kapan hal itu akan terwujud. Mencari pekerjaan dengan status buronan seperti sekarang ini sangat sulit. Mana ada orang yang menerima tenaga kerja buronan? Hah, Vika. Perempuan bodoh itu begitu bernafsu ingin memenjarakan aku. Siska juga, sok-sok mau nuntut dengan tuduhan pemerkosaan. Kapan dia kuperkosa? Coba, dia sendiri yang mengundang aku datang ke hotel itu. Dia sendiri yang menyerahkan dirinya untukku. Memang betul, aku merayunya. Jujur, aku juga mencumbunya. Awalnya tidak ada niat untuk menidurinya. Tapi, namanya setan. Suka menggoda saat nafsu semakin menggila. Perempuan itu juga, kenapa nggak tahan dengan cumbuanku? Kebablasan, kan? Sial, betul. Jadinya begini, runyam, semua. Andai aku bisa membuktikan kalau peristiwa itu terjadi atas dasar suka sama suka, pasti aku terbebas dari tuntutan. Tapi, Vika pengacara yang hebat. Dia bisa membuatku membusuk di penjara. Hah, seandainya aku punya pengacara sehebat dia juga. Tapi tidak mungkin, aku kere sekarang. Pakai apa aku akan membayar? Aku tak punya apa-apa. Mas, Harum rupanya telah menghabiskan kuacinya. Dengan gerakan gemulai istri cantikku menghampiri. Sahutku merenggangkan tangan, sebagai isyarat agar dia merebahkan diri di sampingku. Segera dia menuruti permintaan isyaratku. Dibaringkannya tubuh indah itu, dengan posisi kepala di lenganku. Ruangan yang kami sewa bulanan ini hanya sebuah kamar sempit. Muat untuk kami tidur berdua saja. Kamar mandi terletak di belakang, dipakai bergantian dengan penghuni kamar kos yang lain. Mas, panggilnya lagi. Tangannya mempermainkan kumis tipisku. Kenapa, sayang? Jawabku balas membelai kepalanya. Kamu apa nggak bosan hidup begini-begini terus? Sudah hampir sebulan, loh. Katanya dengan nada jenuh. Bosan, sih. Tapi bagaimana lagi? Sabar. Ya. Kenapa? Sih. Mas Gilang gak usaha cari kerja, kek. Apa? Kek, aku bosan tinggal di kamar sempit begini, Mas. Coba bayangin, kalau anak kita lahir nanti, mau ditaruh di mana dia? Coba, di mana nyuci popoknya? Di mana jemur pakaiannya? Aduh, suntuk deh, pokoknya. Usaha, dong, Mas. Rengeknya mulai lagi. Ini kali ke-100 dia mengeluh. Aku sendiri sudah sangat bosan mendengar keluhannya. Kadang muncul juga emosiku menghadapinya. Tapi mengingat dia sudah mengandung anakku, terpaksa ku tahan dan selalu bersabar. Kupikir mungkin karena bawaan bayinya, dia berubah cerewet dan banyak menuntut. Mas, kok diam aja? Sih, rengeknya lagi. Sabar, sayang. Mas janji, sebelum anak kita lahir, kita sudah akan pindah dari sini. Mas janji. Memangnya berapa bulan lagi? Kira-kira anak kita bakal lahir? Sayang, kok aku perhatikan perutmu enggak besar-besar. Sih, masih rata saja ini. Tanyaku seraya meraba lembut perutnya. Ya, iyalah, Mas. Perut aku kan memang kecil, jadi kalau hamil pun gak akan kelihatan. Nanti usia 5 bulan, hamilnya baru kelihatan.
Dalihnya ketus. Ini udah berapa bulan? Ya, kira-kira. Selidiku. 3,5 bulan. Mas. Masa Mas Gilang gak ingat? Sih? Begitu? Ya. Maaf, Mas banyak pikiran. Jadi gak bisa fokus. Sayang. Tapi, kamu jangan ikutan banyak mikir. Ya. Aku takut kalau kamu pendarahan lagi seperti minggu lalu. Masa darahnya gak berhenti-henti keluar sampai 4 hari ya? Kemarin itu. Iya, Mas. Makanya buruan cari duit, dong. Aku stres kalau begini terus. Kalau stres, nanti pendarahan lagi. Gimana? Bayinya juga bisa keguguran. Habis gimana, dong? Aku belum berani keluar siang hari. Takut anak buah Vika menemukanku. Tapi, nanti malam aku coba. Ya. Sabar. Ya, sayang. Yang penting kita masih bisa makan. Itu aja dulu. Ya. Benar. Nanti malam mau cari kerja. Benar. Doakan. Ya. Bukankah doa istri itu sangat mustajab saat suami sedang berjuang mengais rezeki? Amin. Semoga suamiku berhasil mendapat pekerjaan malam ini. Ya. Allah. Terima kasih, sayang. Ku geser posisi tidurku. Kini menghadap ke arahnya. Harum juga berbuat yang sama. Kami saling tatap. Mata indah dengan bulu panjang dan alis lindah itu mengerjap seolah menggoda. Segera ku kecup kedua kelopak mata itu. Lagi. Rengek harum saat aku melepas ticupan. Boleh, tapi di sini. Ya. Kataku membelai lembut bibir ranumnya. Sahutnya seraya merekahkan senyum tercantik yang pernah aku lihat. Selain senyum melur, maksudku. Ya, senyum melur sungguh sangat sukar untuk kulupakan. Apalagi setelah dia perawatan habis melahirkan. Pipinya yang dulu tembem persis bakpao kini telah kembali tirus. Cantik, lembut, manis sekali. Ya, Tuhan, kenapa aku tiba-tiba merindukan dia? Ya, Mas. Ayo, aku tersentak. Bayangan melur nyaris membuat aku lupa pada sosok tak kalah cantik di sampingku. Bahkan dia tengah menunggu sentuhanku. Jemari lentiknya melepas kancing baju ke meja usangku, lalu melemparkannya dengan asal. Kini jari-jari menggemaskan itu sudah meraba perutku. Terus menyusur ke bawah, memaksa menerobos masuk ke bawah perutku. Otak sepertinya tak sanggup bekerja seperti biasa. Dia tak sanggup memerintahkan syaraf tubuh untuk mengerjakan apa yang kuingin. Jangankan untuk bergerak, untuk berpikir saja aku tak sanggup. Di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Ku coba menggerakkan tangan. Namun, terasa sangat berat. Semua otot tubuhku rasakan sakit. Engsel di setiap persendian seolah berlepasan. Perih dan ngilu menusuk sampai ke tulang. Kenapa aku ini? Binatang menjijikan itu masih belum pergi juga. Kurasakan lidahnya mulai menjilati wajahku. Air liur bercampur lendir membasahi pipi dan kening. Perutku mual. Aku mau muntah, tapi tak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan? Kupeluk erat wanita yang kelehanan itu. Kuseka peluh di leher jenjangnya. Mas, kamu kan masih punya tanah. Bekas rumah yang terbakar itu. Kenapa nggak dijual aja? Sih, duitnya bisa buat ngontrak rumah yang besar dan buka usaha. Usulnya kembali membahas hal yang sengaja aku hindari. Sial. Setelah aku memuaskan dia pun, kembali hal itu yang dia bahas. Nggak bisa, Rum. Mas Fajar udah mengambil alih bekas rumah itu. Surat-suratnya dia bawa semua. Sahutku sedikit kesal. Minta, dong. Kasih alasan apa, kek? Untuk saat ini, belum bisa. Aku telah menghabiskan semua harta papa. Yang tersisa cuma itu aja. Kalau dijual, takutnya seperti menjual mobil waktu itu. Enggak sampai sebulan uangnya habis. Sekarang gak punya apa-apa lagi. Itu karena utang Mas Gilang terlalu banyak di luar. Ngapain coba Mas Gilang berhutang-hutang? Udah tahu kalau berhutang sama rentenir itu melebihi menyimpan bom di rumah. Pasti meledak. Mas udah ngerasain sendiri, kan? Iya, sayang. Kan? Aku udah janji nanti malam, aku coba cari kerjaan. Kamu berani gak sendiri di rumah? Ini bukan rumah, Mas. Ini kamar. Kamar sempit.
Sumpek. Kenapa harus takut? Di luar itu juga kamar semua. Oke, tapi janji. Ya, jangan pernah memasukkan siapapun ke dalam kamar. Iya, lagian siapa juga yang mau masuk ke dalam kamar sempit seperti ini? Rum, kamu itu cantik. Cantik banget malah. Tubuhmu itu seksi. Apalagi pantatmu. Rum, pokoknya kamu harus kunci pintu dari dalam. Jangan buka mesti siapapun yang mengetuk. Iya, Mas. Tapi, Mas juga harus janji. Janji? Apa? Pulang harus bawa duit banyak. Baik, sayang. Harum tersenyum. Bibirnya yang merah merekah begitu ranum. Tak tahan hatiku kalau tidak segera mengunyahnya. Kembali kulumat bibir menggoda itu. Untung dia tak pernah menolak. Itulah kelebihan Harum. Tak pernah sekalipun dia menolak keinginanku. Cara dia memperlakukanku tak ada celah. Dia sanggup melayaniku seolah-olah aku adalah tuannya. Hal ini sungguh berbanding terbalik dengan Melur istri pertamaku. Menghadapi Melur, akulah yang harus berubah posisi sebagai pelayannya. Dia harus kuperlakukan seperti ratu. Berbagai persyaratan dan segala tetek bengek lainnya harus kupenuhi dulu, baru aku bisa mendapatkan keinginanku. Kalau masalah cinta, jujur, cinta ini hanya untuk Melur saja. Aku masih sangat mencintainya. 10 perempuan seperti Harum pun tak akan dapat mengambil posisi Melur di hatiku. Sayangnya aku sangat butuh Harum. Aku butuh perempuan seperti dia. Karena itulah aku tak sanggup berpisah dengannya. Apalagi saat ini dia sedang mengandung anakku. Dalam hal kehamilan saja mereka berbeda jauh. Kalau Melur dulu, teramat banyak pantangan dan peraturan. Perut dan dadanya tak boleh kusentuh lagi dengan bebas. Beda dengan Harum. Istriku ya ini biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada pantangan dan peraturan yang membatasiku. Makanya, kalau disuruh memilih, aku tetap lebih memilih Harum daripada Melur. Meskipun aku lebih mencintai Melur daripada Harum. Karena ternyata cinta saja tidak bisa membuat hati kita bahagia. Kepuasan itu yang paling utama. Bila puas, maka bahagia itu pasti datang. Sudah 3 hari aku mencoba mencari pekerjaan di malam hari. Namun hingga malam ini, tidak juga aku menemukan suatu pekerjaan yang pas. Semua pekerjaan yang kulihat terlalu kasar dan mengandung resiko besar. Aku tak terbiasa dengan pekerjaan malam seperti itu. Beruntung ada teman yang kasihan dan mau memberiku uang. Meski hanya cukup untuk makan, tapi lumayan bisa bawa uang untuk pulang. Setidaknya ada yang aku serahkan buat Harum. Gimana? Masih nolak juga dengan kerjaan yang aku tawarkan? Tanya Alex menepuk punggungku. Alex adalah bos besar di daerah situ. Dia terkenal punya uang banyak dan roal pada anak buah. Itu sebab anak buahnya semua setia. Kalau pekerjaan itu, aku nggak mau, Lex. Resikonya besar banget, loh. Kalau ketangkap, mampus aku. Tolakku. Jetty, kau mau kerja apa? Kalau sama aku kerjaan yang ada ya, cuma itu. Tapi, kalau kamu mau, ada cara gampang dapat duit tanpa kamu kerja. Mau enggak? Katanya sambil memilin kumis. Apa itu? Gak ada hubungannya dengan narkoba. Kan? Enggak lah. Kita juga gak mau main-main dengan narkoba. Resikonya berat. Pekerjaan apa? Tanyaku penasaran. Jangan tersinggung. Ya, ini hanya usul. Usul apa? Cepat beritahu. Istrimu. Kenapa istriku? 1 jam sejuta. Kau mau? Bangsat kau. Kau pikir istriku lantas apa? Teriakku kaget. Alex terkekeh. Sakit hatiku mendengar usulnya. Aku tahu apa yang dibilangnya itu memang betul. Pasti ada laki-laki bangsat yang mau membayar seharga itu terhadap perempuan seperti Harum. Tapi, apa dia pikir aku akan mengizinkan? Langkahi dulu mayatku. Udahlah, Lang. Menyerah sajalah. Gak malu apa makan dari belas kasihan orang terus? Sindir Alex setelah tawanya reda. Oh, jadi kau gak ikhlas ngasih aku uang selama ini? Bukan gak ikhlas. Tapi, kan lebih baik punya uang dari penghasilan sendiri daripada dari belas kasihan orang. Meskipun itu dari hasil jual istri sendiri, begitu. Gak usah munafik lah.
Aku tahu istrimu itu juga hasil selingkuhan. Iya, kan? Sebelum selingkuh sama kamu, bisa saja dia sudah tidur dengan banyak laki-laki. Apa salahnya sekarang begitu lagi? Bedanya sekarang kau dapat duit. Cukup, Lex. Tanganku kok gatal? Ya, mendengar ocehanmu. Ancamku mulai tersinggung. Jangan emosi, kawan. Terima sajalah. Aku bersedia kok. Jadi pelanggan pertama. Ini 1 juta. Setuju. Alex mengeluarkan 1 ikat uang merah. Seketika pandanganku gelap. Alex yang selalu menolongku itu, kulihat berubah menjadi seekor tikus busuk. Tak ayal tangan dan kakiku melayang. Ku hajar dan ku terjang tikus busuk itu sampai lumat. Aku masih terlelap. Bukan, aku bingung. Apakah aku barusan tidur atau pingsan? Gonggongan suara binatang memekakan telinga. Aku terbangun karena suara itu. Sepertinya itu suara gonggongan anjing. Ups, ada anjing di dekatku. Aku paling jijik dengan binatang yang satu ini. Aku harus menghindar. Bau busuk menyerang cuping hidung. Aku ingat, bau khas ini akan tercium saat aku melintasi tempat pembuangan sampah. Sinar mentari terasa hangat menerpa kulit. Ada cahaya silau yang menyerang mata. Ku coba membuka kelopaknya. Perih. Mataku sulit untuk dibuka. Aku menyerah. Binatang menjijikan itu masih belum pergi juga. Kurasakan lidahnya mulai menjilati wajahku. Air liur bercampur lendir membasahi pipi dan kening. Perutku mual. Aku mau muntah, tapi tak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan?